A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Bezi Channel. Baik lur, kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah, kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya robbal alamin. Santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan, karena kita ini sudah di bukan penghujung lagi lur, kita sudah di akhir zaman, ya kan. Kita kembali ke zaman yang dahulu, bukan yang dahulu, yang kemarin, di mana di musim kemarau memang sudah tidak hujan lagi, ya kan. Di Surabaya sudah tidak hujan lur, kan seharusnya kan seperti itu, ya kan. Kalau musim hujan ya tentu hujan terus. Nah, kalau ke tahun-tahun kemarin 2021 22 ya toh, walaupun kemarau, masuki kemarau, tapi masih saja terjadi hujan, ya kan. Mungkin nggak sama di daerah yang lain, ya, dimana sekarang di musim kemarau daerah lain mungkin masih ada hujan. Nah, tapi di sini memang betul-betul ini musim kemarau, jadi nggak pernah hujan. Ya kan, nggak pernah hujan sekarang. Baiklah, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Nah, setelah itu apa nanti yang terjadi, ya, video yang kemarin, sebelum munculnya Satrio ini akan terjadi suatu bencana yang sangat besar, ya kan, sangat besar, dan semua dilanda kehancuran atau kehancuran semuanya. Maka orang-orang itu banyak yang kebingungan. Nah, di saat kebingungan inilah munculnya beliau ini. Tapi sebelumnya mungkin Dajjal sudah muncul, ya tak? Nah, jika demikian maka segeralah kita berbaiat kepada beliau Satrio Bening ini, atau Imam Mahdi ini. Segeralah berbaiat, atau walaupun merangkak di atas salju, seperti itu, ya kan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Walaupun merangkak di atas salju, maka hampirilah dan berbaiatlah, seperti itu. Nah, ini yang momen yang kita tunggu-tunggu itu. Apalagi saya jika diizinkan oleh Allah dan berumur panjang pada zaman ini, tidak diperkenankan oleh Allah, ya tentu saja saya langsung berbaiat kepada beliau, ya kan, seperti itu, untuk ikut berjuang bersama dengan Imam Al-Mahdi, seperti itu. Ya, apa ada yang menanyakan, channel sampai ini ada yang meniru, ada yang meniru di YouTube yang lain, tidak apa-apa. Nah, berarti kan alhamdulillah, ya kan, alhamdulillah bisa diikuti lah oleh semua orang-orang, apalagi para teman-teman YouTuber. Nggak masalah. Malah saya juga ikut senang, ya kan. Berarti apa yang saya ketahui, pengetahuan saya dipercaya oleh orang lain, seperti itu. Alhamdulillah itu, kan namanya juga kan berbagi ilmu pengetahuan, kan seperti itu, ya kan. Oke, kembali santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan, yaitu saudaraku semuanya. Maka berbaiatlah walaupun merangkak di atas salju. Dalam pengertiannya, salju itu bukan salju-salju yang seperti di musim salju, tidak. Itu diibaratkan merangkak itu walaupun tempatnya sulit atau jauh, banyak rintangan dan halangan, kita menuju beliau, tetap kita melangkahkan kaki ke sana, seperti itu. Kan halangan rintangan kan nanti akan sulit gitu loh, kan namanya berbuat kebaikan kan ada saja ujiannya, ibaratnya seperti itu, ya kan. Bahkan
nanti kita diperkirakan ya, orang-orang yang kita tahu orang itu alim ulama, orangnya alim, orang soleh, dan dia ingin berjuang, tapi nyatanya mereka kadang berbelok. Nah, itu sangat berbahaya lur. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita ditetapkan hati kita oleh Allah lurus kepada beliau, atau untuk berbaiat kepada beliau nantinya tetap yang lurus, ya kan. Karena nanti akan banyak juga nanti seperti itu nanti lur. Jadi jangan kaget, walaupun mengerti dan paham dan tahu kalau beliau itu Imam Mahdi, tapi mereka itu sebagian orang-orang yang katakanlah yang tahu lah, orang ngerti, yang paham tentang agama, orang tersebut banyak yang mengalih berpaling seperti itu lur. Jadi jangan kaget, ya kan. Justru orang-orang yang rendah hina seperti kita itu diangkat derajatnya oleh Allah, kan alhamdulillah seperti itu. Makanya ini nanti ya, jangan kaget jika beliau muncul. Orang yang di bawah itu akan berada di atas, orang yang berada di atas akan berada di bawah, seperti itu pengertiannya. Maksudnya tuh luas, ya kan, luas lur. Yang dahulu orang salah satu contoh, dulu orang tersebut dihormati karena kekayaannya, karena kaya atau apa itu dihormati, tapi nanti akan jatuh lur, seperti itu. Kita sebagai orang hina yang miskin, nanti oleh Allah akan diangkat derajatnya, ya kan, diangkat dan menjadi pengikut beliau. Itu suatu sangat kehormatan. Itu akan derajat kita otomatis akan naik seperti itu. Karena apa? Kenapa seperti itu? Karena pengikut beliau itu bukan orang sembarangan, ya kan. Saya ulangi, bukan orang sembarangan. Pengikut beliau Imam Mahdi ini adalah orang-orang pilihan, dipilih oleh Allah itu loh. Berdasarkan apa? Berdasarkan mungkin imannya, hatinya itu, hatinya bersih atau apa, yang tidak mengandung hatinya itu syirik, iri dan dengki, lurus-lurus saja, ya kan, walaupun ibadahnya rok-rok asem, ya kan. Itu yang dimaksud jadi pilihan. Jadi bukan orang sembarangan, ya kan. Sebelumnya kita menganggap orang tersebut terpandang lah, ya toh, orangnya sini seperti ini. Tapi setelah beliau Imam Mahdi itu muncul, orang-orang tersebut berpaling, maka derajatnya akan turun seperti itu oleh Allah, kan tidak lagi dihormati oleh orang-orang. Begitu sebaliknya, orang yang kita hina, orang yang dihina, dipandang sebelah mata oleh mereka itu insya Allah akan diangkat derajatnya. Nah itu lur. Maka pilihan pengikut beliau ini bukan orang sembarangan, orang pilihan, seperti itu loh. Jadi nggak semua bisa atau jadi pengikut Imam Mahdi ini, nggak semua orang, pilihan gitu loh. Orang-orang yang tentunya baik hatinya, kan diutamakan hati, ya toh, hatinya baik seperti ini, ya kan, seperti itu loh. Oke, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan kita, ya seperti itu loh contohnya. Maka berbahagialah nanti jika kita ya menjadi orang yang terpilih, ya kan. Walau sampai saat ini sekarang ini saya yakin orang-orang terpilih itu masih dalam tahap diuji oleh Allah, ujian yang mereka alami saat ini, sekarang ini, contohnya seperti itu lur. Tapi nanti jika waktunya beliau muncul, insya Allah ujian itu nanti akan hilang, ya kan, dan diganti karena digerakkan oleh Allah untuk menuju tempat beliau, seperti itu. Nah, saya tadi dulu sampai melihat lampu hijau, ya, menunggu lampu hijau, seperti itu loh contohnya. Kayak nanti akan banyak terjadi kejutan kehidupan seseorang, orang yang selama ini orang itu kita anggap remeh, hina, malah jadi para pengikut beliau Imam Mahdi.
mengikut langsung gitu, bukan ikut-ikutan ya toh, berbeda. Mungkin juga bisa juga menjadi salah satu orang terpenting dalam pemerintahan nanti gitu loh, karena ini nanti akan dipimpin oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam, seperti itu. Memang secara logika kita jangan sampai saya juga kadang berpikir demikian, benarkah ini terjadi zaman ini, dan saya akan menjalani hal kehidupan ini nanti ya kan. Kalau terpilih zaman Imam Mahdi muncul di zaman saya sempat berpikiran demikian tuh, gitu loh. Tapi bagaimana lagi, kalau memang sudah kehendak Allah ya, kita sebagai manusia ya ikuti saja ya apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tentu yang kita yakini adalah iman bin Islam kita ya kan, itu yang pokok intinya lur. Inti dan pokoknya itu seperti itu. Jadi ya jangan jangan berkecil hatilah saat ini ya toh, sekarang ini tenang-tenang saja ya kan. Ya sepertilah kehidupan kita ke depannya, tidak ada yang tahu kejadian akan yang terjadi nanti nggak ada yang tahu. Kedepannya itu seperti apa, nggak ada yang tahu, hanya Allah.